Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devon Nadia Ahmad, nomor absen 7 dari kelas 1F D3 Administrasi Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau memasukkan data di aplikasi SPSS dan cara membaca hasil data tersebut. Untuk yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah aplikasi terbuka, kita langsung menuju ke opsi variable view. Nah, di situ ada kolom name, kita isi yang pertama itu adalah X dan yang kedua itu adalah Y. Untuk kolom desimal kita nolkan semua. Dan untuk kolom label yang pertama kita isi produksi. Dan yang kedua kita isi dengan jam kerja. Kita langsung ke data view, di situ sudah ada kolom X dan Y. Untuk kolom X itu kita isi dengan data mentah dari produksi. Kita isi datanya hingga data semuanya sudah tercantum. Setelah data X selesai, kita ke data Y. Data Y ini kita isi sesuai dengan data mentah dari tabel jam kerja. Kita isi sampai semua data sudah dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, setelah mengisi data, kita langsung klik opsi Analyze, lalu klik Regression, dan pilih opsi Linear. Nah, pada produksi X itu kita pindah ke Independent dan jam kerja Y kita pindah ke Dependent. Lalu klik Save, dan pilih Unstandardized, lalu klik Continue, dan klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil dari data yang telah kita masukkan tadi. Nah, untuk membaca tabel tersebut, yang pertama itu adalah ada tabel variabel penelitian atau variabel enter atau remove. Itu membuktikan bahwa variabel bebas X itu adalah produksi dan variabel terikat Y adalah jam kerja. Hal ini berarti produksi memengaruhi dari jam kerja. Untuk yang kedua adalah tabel ringkasan model atau model summary. Tabel ini menjelaskan nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,998 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,996 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau produksi terhadap variabel terikat atau jam kerja adalah sebesar 99,6%. Untuk yang tabel ketiga ada tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA ini membacanya adalah F hitung sama dengan 1813,333 dengan tingkat signifikan atau probabilitas kurang dari 0,001 yang artinya kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel jam kerja dan memiliki arti model regresi linier. Nah, untuk yang tabel selanjutnya adalah tabel koefisien. Pada tabel koefisien, kolom B pada konstan A adalah 10,000, sedangkan nilai produksi B atau B adalah 2,000, sehingga persamaan atau model regresinya ditulis Y sama dengan A ditambah B X atau 10,000 ditambah 2,000 X. Adapun membaca persamaan regresi di atas adalah nilai konstanta positif sebesar 10,000 menunjukkan pengaruh positif variabel independen atau produksi. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel jam kerja akan naik. Koefisien regresi X sebesar 2,000 menyatakan bahwa jika produksi X mengalami kenaikan satu satuan, maka jam kerja Y akan mengalami peningkatan sebesar 2,000. Nah, setelah itu kita langsung pergi ke Analyze lagi. Kita klik Correlate, lalu kita klik Bivariate. Nah, untuk produksi dan jam kerja kita pindah ke variabel lalu klik OK. Nah, di situ akan muncul tabel correlation.
Untuk membaca tabel correlation, itu adalah, atau tabel hasil korelasi, jumlah data yang dimasukkan adalah N sama dengan 10. Untuk korelasi produksi dengan produksi 1, korelasi antara produksi dengan jam kerja adalah 0,998, mendekati positif 1, maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi produksi dan jam kerja kuat dan memiliki hubungan yang searah. Untuk selanjutnya kita pilih opsi analyze lagi, lalu pilih opsi non-parametric test, lalu pilih legasi dialog, dan pilih satu sampel KS. Nah, itu yang dipindah ke test variable list adalah yang unstandardized residu atau res1, klik OK. Nah, lalu akan muncul tabel n-par-test atau tabel uji normalitas. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa data saya adalah normal. Bagaimana cara mengetahui data tersebut normal atau tidak itu adalah jika data yang terakhir sendiri atau yang upper bound itu lebih dari 0,05. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa data saya upper bound-nya adalah 0,319, artinya lebih dari 0,05. Dan di keterangannya yang A itu adalah test distribution is normal, maka dapat dikatakan bahwa data saya adalah normal. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.